Nah, mari kita gali lebih dalam lagi. Kondisi seperti apa atau kapan sebuah negara ini dinyatakan dia krisis atau krisis gitu ya. Nah, ini yang jarang dibahas dan ini paling penting supaya kita bisa pahami sebagai warga negara. Ada 3 indikator teknis yang dipakai sama ekonom dan lembaga internasional untuk menentukan sebuah negara tuh lagi krisis atau enggak. Yang pertama adalah kontraksi GDP atau GDP turun 2 kuartal berturut-turut. Itu yang tadi kita masukin di checklist resesi. Nah, ini adalah threshold paling dasar. Kalau udah lebih dalam atau nambah lagi 1 kuartal atau lebih luas dari ini sudah disebut krisis. GDP kita masih positif, jadi secara teknis nih sekarang Indonesia tuh belum ngomongin resesi apalagi krisis. Tapi apa yang perlu diperhatiin? Pertumbuhan kita tuh terus melambat dari 2023 ke 2024. Dari 5,05 jadi 5,03. Membaik di 2025 secara data di 5,11%. Tapi di kuartal 1 2025 ini sempat menyentuh 4,87% atau terendah dalam beberapa tahun terakhir menurut BPS. Yang kedua, inflasinya nggak terkendali. Inflasi normal tuh 2-5% itu masih masuk sehat. Di atas itu, secara konsisten udah dianggap lampu kuning, teman-teman. Di atas 10-20%, ini udah masuk ke krisis. Waktu itu pada tahun 98, inflasi kita tuh 70%. Nah, sekarang di Mei 2026, inflasi kita tuh masih di 3,08%, di mana ini masih termasuk batas normal. Jauh dari krisis. Dan ini based on BPS ya. Nah, tapi ada satu data yang menarik. Inflasi emas perhiasan atau salah satu pendorong utama inflasi komponen inti April 2026 ini mencatat inflasi sebesar 11,43%. Ini tuh signal, artinya apa? Masyarakat mulai beralih ke safe haven. Orang beli emas bukan lagi karena ekonomi lagi bagus, tapi karena kehilangan trust dengan instrumen lain yang unstable. Kemudian kita bisa lihat juga yang ketiga itu nilai tukar melemah secara tajam dan cepat. Bukan soal angkanya ya, tapi kecepatan perubahannya. Rupiah melemah 5% dalam setahun itu beda dengan melemah 50% dalam 3 bulan. Nah,